Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kok anak-anak. berhenti Bu videonya? Kenapa ini? Selamat berjumpa kembali dengan saya, Saya yaitu ulang. materi PPKN. Bagaimana dengan liburan kalian dengan adanya COVID-19 di rumah? Apakah belajar ataukah hanya nonton televisi atau cuma main game? Nah, kalau main game dan televisi, sekarang ini kita mulai belajar kembali melalui pembelajaran daring atau online. Jadi kalian yang biasanya nge-game, sekarang tinggalkan dulu gamenya. Kita mulai ke pelajaran PPKN. Kondisi saat ini kalian sehat kan? Saya harap kalian sehat-sehat saja ya. Hari ini sudah mandi apa belum? Karena kita kan sudah mulai lagi duduk di depan Selamat pagi. meja seperti biasa, seperti kita belajar. Anak-anakku semua kelas 8. Hari ini Ibu akan kabar kalian memberikan hari ini? materi, Semoga kalian yaitu semua menampilkan sehat. perilaku yang sesuai Sebelum dengan nilai-nilai mau Pancasila. mulai pelajaran Yang pertama Asia adalah Tenggara, Pancasila sebagai dasar kita negara mulai dan ideologi dengan negara. belajar bahasa Yang kedua, nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Yang ketiga, sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang keempat, sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Kita mulai belajar ini, kalian tentunya masih ingat seperti pelajaran kelas 1 kalau kita adalah negara yang berdekatan dengan benua Afrika. Kemudian kita berdekatan dengan Oke, Pancasila kita lanjutkan ya. Kita harus tahu dulu apa itu letak astronomis. Letak astronomis merupakan letak suatu negara berdasarkan letak lintangnya. Nah, di sini letak Asia Tenggara bisa kalian lihat ada di garis lintang 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 94 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Kemudian atas kawasan Asia Tenggara bisa kalian lihat Pentingnya ideologi. layarnya. Pengertian ideologi. Batas sebelah utara. Ada beberapa pengertian ideologi di sini. Yang pertama adalah ilmu tentang gagasan atau cita-cita. Yang kedua, sesuatu yang dianggap baik dan dapat diwujudkan. Yang ketiga, pandangan seseorang dan diyakini kebenarannya. Sekarang Ibu tanya, apakah ideologi itu penting? Jelas itu sudah ada jawaban. Ideologi menjadi pegangan suatu negara. Karena tanpa ideologi suatu negara tersebut tidak akan berhasil atau maju. Jadi Oke. Indonesia, kemudian Singapura, selanjutnya adalah ideologi. Konsep ideologi terkandung hal-hal sebagai berikut. 1. Prinsip-prinsip hidup berbangsa dan bernegara. Kedua, dasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. 3. Arah tujuan dalam kehidupan berbangsa dan Jadi bernegara. ada 11 negara yang Ideologi dapat mempersatukan orang dari berbagai agama. Ideologi melahirkan semboyan, kesatuan dalam perbedaan, atau perbedaan dalam kesatuan. Dengan ideologi inilah suatu bangsa akan semakin maju dalam mengatasi segala macam persoalan yang dihadapinya serta dapat memecahkan suatu permasalahan di negara tersebut. Sebaliknya, tanpa ideologi, negara tersebut akan terombang-ambing atau akan hancur atau akan timbul persoalan-persoalan yang baru. dengan mempelajari peta Asia Tenggara kalian akan mengetahui Dimensi yang terdapat dalam suatu ideologi. negara-negara mana saja yang ada berada. Yang pertama adalah dimensi realita, yaitu ideologi yang berasal dari kenyataan atau realita yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Asia. Yang kedua, dimensi idealisme.
yaitu ideologi suatu negara mengandung cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai dalam berbagai kehidupan. Yang ketiga, dimensi fleksibilitas atau pengembangan, yaitu di sini adalah ideologi yang bersifat statis namun dapat menerima perubahan atau pengembangan tanpa menghilangkan dasar daripada ideologi tersebut. Perbedaan ideologi bangsa, yaitu di sini ada kapitalisme, liberalisme, ada dalam bidang agama, paham sekuler negara tidak ikut campur tangan dalam urusan agama warga negara, bidang ekonomi, melaksanakan pola pemerintahan demokrasi liberal, bidang politik, bebas dan lain-lain dalam bisa itu gaji dan sebagainya. Dalam bidang sosial dan budaya. Ideologi komunis. Ideologi komunis di sini biasanya akan ada dalam bidang agama. Ya, ideologi komunis itu adalah ideologi yang tidak percaya dengan adanya Tuhan. Di bidang politik, ideologi komunis itu hanya satu partai, yaitu Partai Komunis. Yang ketiga, di bidang ekonomi, yaitu semua diatur oleh negara. Di bidang sosial budaya, diberitahukan bahwa semua doktrin yang ada itu juga dipegang oleh negara. Ideologi Pancasila. Kita lihat bagan yang ada bisa dalam bidang agama. Bidang agama meliputi negara Indonesia bukan negara agama, tetapi negara Indonesia mengakui agama yang harus dihormati dan dijunjung tinggi. Bidang politik. Dasar demokrasi Pancasila yaitu kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Bidang ekonomi. Tujuan untuk kesejahteraan rakyat, hanya yang orang banyak dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran bersama. Bidang sosial budaya. Itu menjunjung tinggi persatuan dan kemajuan demi kemajuan negara bangsa Indonesia. Latar belakang Pancasila sebagai ideologi negara. Sejak kapan Pancasila menjadi ideologi bangsa? Bagaimana ciri khas ideologi Pancasila? Arti Pancasila sebagai ideologi persatuan, arti Pancasila sebagai ideologi terbuka, Pancasila sebagai dasar negara, proses Pancasila sebagai dasar negara. Nek wis tak akhiri piye? Iki tak jakan F12. Kalau sudah selesai belum? BPU Pancasila sebagai dasar negara, proses Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama adalah sidang BPUPKI yang dirumuskan oleh 3 tokoh, yaitu yang pertama Mr. Muhammad Yamin, yang kedua Supomo, dan yang ketiga IR Soekarno. Yang penting bisa buat dulu lah, Bu. Panitia 9 silakan. Iki Mas tutup ya. Baiklah. Baiklah, untuk materi kali ini kita akhiri sampai di sini. Ketemu lagi minggu depan, yaitu masih mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. M12.